Pernahkah Anda berpikir bahwa sayuran yang selama ini dianggap paling aman justru bisa membawa risiko yang diam-diam mengintai? Apakah Anda yakin bahwa setiap kali memasak labu siam untuk keluarga, Anda benar-benar tahu apa yang masuk ke tubuh Anda? Dan apa yang bisa terjadi jika salah mengolah atau mengonsumsinya dalam kondisi tertentu? Di balik tampilannya yang sederhana, labu siam menyimpan dua sisi yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, ia penuh folat, serat, dan nutrisi yang luar biasa, penyelamat bagi jantung, pencernaan, hingga kulit lansia. Tapi di sisi lain, ia menyimpan risiko tersembunyi yang bisa menjadi bumerang, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal atau sistem pencernaan yang rapuh. Video ini tidak hanya akan membuka mata Anda tentang manfaat hebat dari labu siam, tapi juga akan mengungkap fakta-fakta yang jarang dibicarakan, yang bisa menyelamatkan Anda atau orang tua Anda dari kesalahan kecil yang berdampak besar. Anda akan tahu mengapa getah labu siam bisa jadi mimpi buruk di dapur? Siapa saja yang sebaiknya tidak terlalu sering mengonsumsinya? Bagaimana cara paling aman dan paling sehat mengolah labu siam? Dan, kapan labu siam bisa berubah dari sahabat menjadi ancaman? Jangan lewatkan satu detik pun, karena informasi di menit akhir video ini bisa mengubah cara Anda melihat sayuran ini selamanya. Jika Anda atau orang tua Anda mengandalkan makanan sehat untuk menjaga masa tua yang bermartabat dan bebas penyakit, maka video ini adalah pengetahuan yang tidak bisa ditawar. Duduk yang nyaman. Fokus. Dan mari kita bongkar bersama kebenaran di balik labu siam. Karena di usia emas, setiap keputusan kecil bisa jadi penentu masa depan kesehatan Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Di balik tampilan labu siam yang sederhana dan seringkali dianggap sayuran aman bagi para lansia, tersembunyi kisah yang jauh lebih kompleks, kisah yang mengandung kebaikan luar biasa, namun juga potensi risiko yang tak boleh dianggap remeh, terutama bagi kita yang telah memasuki masa usia emas, di mana tubuh sudah tidak sekuat dulu dan setiap keputusan makan menjadi amat menentukan. Memang tak dapat disangkal, labu siam menyimpan beragam manfaat yang tampak begitu menggoda. Kandungan kalorinya yang rendah memberikan rasa aman bagi banyak orang yang tengah berjuang menjaga berat badan. Teksturnya yang renyah dan rasa ringannya membuatnya terasa akrab dan nyaman dikonsumsi setiap hari. Tapi justru karena citranya yang terlalu sehat, banyak dari kita terlena, tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang masuk ke tubuh, bahkan yang dianggap menyehatkan, tetap harus kita cermati dengan hati-hati. Apalagi jika kita sudah memiliki riwayat tekanan darah, jantung, atau masalah pencernaan. Labu siam memang kaya akan vitamin dan mineral esensial. Salah satu, permata, paling berharga yang terkandung di dalamnya adalah folat, atau vitamin B9. Di usia lanjut, folat bukan hanya penting, ia adalah kebutuhan mendesak. Nutrisi ini membantu membentuk sel darah merah, memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak karena usia atau penyakit, dan lebih dari itu, folat turut menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, dua sistem yang paling sering melemah seiring bertambahnya usia. Namun jangan berhenti di situ. Kandungan serat dalam labu siam juga sangat tinggi, baik serat larut maupun tidak larut, yang bertindak seperti penyapu alami di dalam saluran pencernaan. Bayangkan tubuh kita seperti rumah tua yang penuh debu. Serat ini menyapu bersih usus dari sisa-sisa racun dan limbah yang menumpuk. Hasilnya, pencernaan yang lancar, perut terasa ringan, dan yang paling penting, kita terhindar dari sembelit yang sangat umum di kalangan lansia dan sering menjadi sumber ketidaknyamanan, bahkan penderitaan diam-diam yang menggerogoti kualitas hidup. Lebih dari itu, bagi mereka yang menderita atau rentan terhadap diabetes, labu siam adalah sekutu terpercaya. Kandungan gulanya yang sangat rendah berarti tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang berbahaya. Seratnya memperlambat penyerapan karbohidrat, sehingga gula darah lebih stabil dan terkendali.
Sebuah kenyamanan luar biasa bagi para pejuang gula darah yang hidupnya seringkali dibatasi oleh pantangan makanan. Kesehatan gula darah yang stabil ini secara langsung mendukung fungsi jantung. Dan inilah keindahan dari labu siam. Manfaatnya saling berkaitan, saling menguatkan. Dengan adanya folat yang menurunkan kadar homocysteine, sebuah zat berbahaya yang bisa merusak pembuluh darah, dan kalium yang berperan menyeimbangkan kadar garam serta menjaga tekanan darah tetap normal. Labu siam memberikan perlindungan berlapis bagi jantung kita. Ini bukan sekadar perlindungan biasa, melainkan sebuah perisai biologis yang bekerja dari dalam hingga ke tingkat sel. Seiring usia kita menua, tubuh tidak hanya butuh istirahat dan kasih sayang, ia membutuhkan bahan mentah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan inilah peran vital folat, sebagai arsitek DNA dan pembangun sel-sel baru. Dengan mencukupi asupan folat dari makanan seperti labu siam, kita memberi tubuh amunisi untuk melawan kerusakan, memperbaharui kulit, memperkuat sistem darah, bahkan mempertahankan kejernihan mental. Namun, meskipun begitu banyak kebaikan yang dibawa oleh labu siam, bukan berarti kita boleh mengonsumsinya tanpa batas. Bagi sebagian orang dengan kondisi ginjal atau kadar kalium tinggi, kandungan kalium dalam labu siam bisa menjadi beban tambahan. Konsumsi berlebihan bisa membawa risiko yang tak terlihat, namun berdampak serius. Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga keseimbangan, berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi, dan mendengarkan sinyal tubuh kita sendiri. Labu siam adalah anugerah jika dimanfaatkan dengan bijak, namun bisa menjadi ancaman jika dilupakan konteks kesehatannya. Mari kita rawat tubuh kita, dengan penuh kasih, kesadaran, dan pengetahuan, karena di usia senja ini, setiap langkah kecil bisa menjadi penentu besar dalam menjaga hidup yang bermakna dan bermartabat. Kebugaran seluler yang kita perjuangkan dengan susah payah tak akan pernah benar-benar utuh jika tidak ditopang oleh berat badan yang ideal. Dan dalam perjalanan ini, labu siam muncul sebagai sekutu terbaik, setia, ringan, dan luar biasa cerdas dalam memberikan manfaat tanpa beban kalori. Bayangkan saja, dalam 100 gram labu siam, hanya ada sekitar 19 kalori, jumlah yang nyaris tak terasa, tapi manfaatnya begitu besar. Pada takaran serat dan air, sayuran ini memungkinkan kita untuk makan dalam porsi yang cukup besar, merasakan kenyang yang memuaskan, tanpa rasa bersalah karena menumpuk kalori yang bisa merusak metabolisme tubuh lansia. Ini bukan sekadar makanan, ini strategi. Strategi alami yang sangat efektif dalam mengontrol nafsu makan yang terkadang masih membara meski usia sudah memasuki senja. Dan keajaiban ini belum berhenti di situ. Kandungan air labu siam yang mencapai lebih dari 90% menjadikannya pelindung alami terhadap dehidrasi, masalah umum yang seringkali tidak kita sadari sebagai penyebab cepat lelah, pusing, bahkan gangguan konsentrasi di usia tua. Bayangkan tengah hari yang panas, tubuh mulai lesu, sendi terasa kaku, dan kepala seperti berat sebelah. Namun semangkuk sayur bening labu siam hangat bisa memulihkan semuanya perlahan-lahan. Bukan hanya menyegarkan, tetapi juga mengembalikan cairan tubuh yang hilang dan membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Hidrasi yang baik adalah nyawa bagi para lansia. Ia mendukung fungsi ginjal, melumasi sendi, dan mencegah tubuh dari kepanasan yang bisa mengancam nyawa. Sendi yang lentur dan terlumasi pun tak akan mampu menopang aktivitas jika tulang-tulang kita rapuh. Disinilah labu siam kembali memberikan kejutan yang menyentuh hati. Meski bukan sumber kalsium utama, ia mengandung mineral penting seperti mangan, magnesium, zinc, serta vitamin K. Semuanya bekerja dalam senyap, mendukung metabolisme tulang, memperkuat struktur, dan membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan lain. Bila dikombinasikan dalam pola makan yang kaya kalsium, labu siam menjadi bagian penting dari perlindungan internal terhadap pengeroposan tulang yang menghantui masa tua. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Dan seperti kilau cahaya yang merambat ke permukaan, kekuatan dari dalam itu pun memancar keluar. Kulit yang sehat, segar, dan lentur, itulah hadiah tak langsung dari labu siam.
Vitamin C yang melimpah di dalamnya menjadi bahan bakar utama bagi produksi kolagen, protein ajaib yang menjaga kulit tetap kenyal dan tidak cepat keriput. Ditambah lagi dengan senyawa antioksidan yang melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi, maka tampilah kulit yang tidak hanya terlihat muda, tetapi juga terasa hidup kembali. Dengan semua kebaikan ini, tak heran jika banyak dari kita mulai percaya bahwa labu siam adalah sahabat setia kesehatan. Tapi disinilah kita perlu berhenti sejenak, berpikir, merenung, dan menjadi konsumen yang lebih bijak dan kritis. Karena seperti halnya koin yang punya dua sisi, labu siam pun menyimpan sisi gelap yang tak boleh kita abaikan, apalagi jika kita telah memiliki kondisi medis tertentu. Salah satu bahaya yang paling umum, sering dianggap sepele namun bisa sangat mengganggu kenyamanan, adalah getahnya. Getah bening dan lengket yang keluar saat kita mengupas kulit labu siam bisa menjadi mimpi buruk di dapur. Bagi sebagian besar orang, getah ini hanya terasa kesat. Tapi bagi mereka yang kulitnya sensitif, getah itu bisa menimbulkan sensasi sangat tidak nyaman. Telapak tangan terasa kaku, mengering seperti ditarik lapisan kasar, bahkan bisa muncul rasa gatal, ruam kemerahan, hingga iritasi ringan yang membuat aktivitas memasak menjadi pengalaman menyiksa. Apa penyebabnya? Ternyata, labu siam mengandung beberapa senyawa seperti protein alami dan kalsium oksalat yang berbentuk mikrokristal seperti jarum kecil. Saat menempel di kulit, mereka bisa mengiritasi permukaan dan menimbulkan reaksi tak menyenangkan. Meski senyawa ini tidak berbahaya saat dikonsumsi, karena akan hancur dalam proses memasak atau oleh asam lambung. Namun kontak langsungnya dengan kulit bisa menjadi masalah nyata bagi banyak lansia yang kulitnya sudah menipis, rapuh, dan mudah luka. Jadi, apakah labu siam berbahaya? Tidak, selama kita memahaminya dengan utuh, menghormati tubuh kita, dan mempersiapkannya dengan hati-hati. Kenakan sarung tangan saat mengupasnya. Cuci dengan air garam atau perasan jeruk nipis untuk mengurangi getah. Dan yang paling penting, jangan pernah menganggap enteng reaksi tubuh kita sendiri. Labu siam memang sederhana dalam tampilan, tetapi luar biasa dalam kandungan. Ia bisa menjadi penyelamat atau pemicu iritasi, tergantung pada bagaimana kita memperlakukannya. Maka mari kita bersikap bijak, nikmati manfaatnya dengan penuh syukur, tapi jangan abaikan potensi risikonya. Karena pada akhirnya, tubuh kita layak mendapatkan yang terbaik, dan itu berarti memilih dengan cerdas, memasak dengan penuh perhatian, dan menyayangi diri sendiri dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang menderita eksim atau dermatitis, getah labu siam bukanlah sekadar gangguan kecil, melainkan bisa menjadi pemicu penderitaan yang sangat nyata. Reaksi iritasi pada kulit yang sudah sensitif bisa menjadi lebih parah, menimbulkan rasa panas seperti terbakar, kemerahan yang menjalar, bahkan bisa berujung luka kecil yang sulit sembuh karena kulit lansia cenderung lebih rapuh. Bayangkan, hanya karena ingin menyiapkan sayur sehat untuk keluarga, tangan justru terasa perih dan kaku berjam-jam. Ini bukan pengalaman yang layak diremehkan. Namun, kabar baiknya adalah, masalah ini bisa sangat mudah diatasi dengan langkah sederhana yang penuh perhatian. Pertama, gunakan sarung tangan plastik saat mengupas labu siam. Ini adalah cara termudah dan paling aman untuk melindungi kulit Anda dari paparan langsung getah lengket. Kedua, kupaslah labu siam di bawah air yang mengalir. Biarkan air segera membilas getah sebelum ia punya kesempatan menempel dan mengering di permukaan kulit Anda. Langkah kecil ini dapat membuat perbedaan besar. Namun, jika sudah terlanjur terkena getah dan tangan terasa kaku, jangan panik. Gosokkan telapak tangan Anda dengan garam dapur yang kasar, atau balurkan sedikit minyak kelapa hangat, lalu cuci bersih dengan sabun lembut. Garam akan membantu meluruhkan getah, sementara minyak kelapa menenangkan dan melembabkan kulit. Prosedur sederhana ini bisa meredakan rasa tidak nyaman dan mengembalikan kelembutan kulit Anda. Setelah kita membahas bahaya ringan di dapur, kini saatnya membahas bahaya yang jauh lebih serius. Bahaya yang tak tampak, namun mengintai diam-diam, khususnya bagi para lansia dengan kondisi medis tertentu. Seperti yang telah kita ketahui, labu siam mengandung kalium dalam jumlah yang cukup tinggi.
Bagi orang dengan ginjal yang sehat, ini adalah kabar baik. Kalium membantu mengatur tekanan darah, menyeimbangkan kadar cairan tubuh, dan mendukung fungsi otot serta saraf. Tapi bagi mereka yang sudah didiagnosis dengan penyakit ginjal kronis atau bahkan gagal ginjal, terutama pada stadium lanjut, situasinya berubah drastis. Ginjal yang sudah melemah kehilangan kemampuan untuk membuang kelebihan kalium dalam darah secara efisien. Jika penderita penyakit ginjal mengonsumsi labu siam dalam jumlah besar, tanpa menyadari kandungan kaliumnya, maka kadar kalium dalam darah bisa melonjak secara drastis. Kondisi ini dikenal sebagai hiperkalemia, dan ini bukan kondisi biasa. Ini adalah keadaan medis serius yang bisa menyebabkan tubuh terasa sangat lemas, munculnya sensasi kesemutan di tangan dan kaki, kram otot, bahkan kelumpuhan sebagian. Dan yang paling menakutkan, gangguan irama jantung yang bisa berujung pada henti jantung mendadak. Inilah wajah tersembunyi dari labu siam, sayuran yang tampaknya jinak, namun bisa menjadi pemicu krisis kesehatan jika tidak dikonsumsi dengan bijak oleh kelompok rentan. Maka sangat penting bagi para lansia dengan masalah ginjal untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengonsumsi makanan tinggi kalium seperti labu siam secara rutin. Tapi bukan hanya kalium yang bisa menjadi masalah. Bahkan bagi orang sehat sekalipun, labu siam bisa menimbulkan gangguan jika dikonsumsi secara berlebihan. Betul, serat yang dikandungnya sangat bermanfaat bagi pencernaan. Tapi seperti pepatah lama bilang, yang berlebihan itu tidak baik. Terutama bagi sistem pencernaan lansia yang cenderung lebih lambat dan sensitif. Jika tubuh belum terbiasa dengan asupan serat tinggi, mengonsumsi labu siam dalam porsi besar secara tiba-tiba bisa memicu reaksi yang tidak menyenangkan. Perut terasa sangat kembung, gas menumpuk, kram menyiksa, bahkan diare hebat. Bukan karena labu siam beracun, tetapi karena saluran cerna kita belum siap menerima beban kerja yang mendadak. Dan yang sering terlupakan, bahayanya bisa datang bukan dari labu siam itu sendiri, melainkan dari apa yang menyertainya di panci dan penggorengan. Labu siam yang awalnya sehat bisa berubah menjadi jebakan kolesterol saat dimasak dengan santan kental tinggi lemak jenuh, ditambah garam berlebihan, penyedap rasa sintetis, atau ditumis dengan minyak goreng yang melimpah. Dalam sekejap, sayuran sehat ini berubah menjadi musuh diam-diam bagi tekanan darah, kolesterol, dan jantung Anda. Kesimpulannya, labu siam adalah sahabat yang luar biasa jika dikenali dan diperlakukan dengan bijak. Ia bisa menjadi penopang kekuatan tubuh, penjaga sistem pencernaan, perawat kulit, dan pelindung jantung. Namun di sisi lain, ia juga bisa menjadi sumber iritasi, gangguan pencernaan, dan ancaman bagi fungsi ginjal jika dikonsumsi tanpa kehati-hatian. Mari kita rawat diri kita dengan kasih sayang dan pengetahuan. Kenali tubuh kita. Dengarkan reaksi tubuh saat kita makan. Dan jadikan setiap suapan sebagai keputusan sadar yang penuh tanggung jawab. Karena di usia senja ini, kesehatan adalah harta paling berharga yang tak tergantikan. Seringkali, jebakan sesungguhnya bukan berasal dari bahan makanannya, tetapi dari cara kita mengolahnya di dapur. Begitu pula dengan labu siam. Sayuran yang secara alami sehat dan menyehatkan bisa kehilangan seluruh manfaatnya, bahkan berubah menjadi ancaman diam-diam ketika dimasak dengan cara yang salah. Santan kental yang penuh lemak jenuh, minyak goreng yang berlimpah, atau garam dan penyedap yang berlebihan bisa menjadi bumerang bagi tubuh, terutama bagi kita yang sudah tidak muda lagi. Kita menyangka sedang memberi gizi, padahal justru memberi beban. Agar lebih mudah diingat, mari kita simpulkan 4 titik rawan yang wajib diwaspadai saat berurusan dengan labu siam. Pertama, waspadai getahnya. Mungkin terdengar sepele, tapi bagi banyak orang, terutama lansia dengan kulit sensitif atau riwayat eksim, getah labu siam bisa menjadi penyebab iritasi ringan yang menyiksa. Telapak tangan bisa terasa kesat, kaku, bahkan gatal. Gunakan sarung tangan dan kupas di bawah air mengalir untuk mencegah masalah ini. Kedua, dan ini yang paling krusial, penderita gangguan ginjal kronis harus sangat berhati-hati. Kandungan kalium dalam labu siam bisa sangat bermanfaat bagi orang sehat,
namun bisa menjadi racun bagi mereka yang fungsi ginjalnya telah menurun. Ginjal yang tak lagi mampu membuang kelebihan kalium dengan baik bisa menyebabkan hiperkalemia, suatu kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan jantung, bahkan kematian mendadak. Ketiga, jangan konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Meskipun kandungan seratnya luar biasa, tubuh lansia yang belum terbiasa dengan serat tinggi bisa mengalami gangguan seperti perut kembung, penuh gas, hingga diare. Terlalu banyak serat dalam waktu singkat justru bisa memicu ketidaknyamanan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Keempat, waspadai cara memasak yang terlalu lezat tapi tidak sehat. Memasak labu siam dengan santan kental, banyak minyak, garam, dan penyedap rasa justru mengubahnya menjadi musuh tersembunyi bagi tekanan darah dan kolesterol Anda. Padahal, kelezatan sejati tidak perlu selalu datang dari lemak dan garam, tetapi dari kesegaran bahan dan cara olah yang lembut bagi tubuh. Namun, semua informasi ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, dengan memahami potensi risikonya, kita diberi kesempatan untuk menjadi konsumen yang lebih bijaksana. Bukan berarti Anda harus langsung berhenti makan labu siam. Tidak. Kecuali jika Anda termasuk penderita gagal ginjal, labu siam tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat yang aman dan bermanfaat. Mari kita bahas beberapa tips praktis agar hanya kebaikan yang kita dapatkan dari sayuran ini. Segalanya bermula dari pemilihan bahan yang tepat. Pilihlah labu siam berukuran sedang, hindari yang terlalu besar atau sudah terlalu tua. Perhatikan kulitnya, harus mulus, berwarna hijau muda cerah, tidak lembek, dan tanpa bercak hitam. Labu siam yang masih muda biasanya mengandung getah lebih sedikit dan memiliki tekstur yang lebih renyah serta mudah dicerna. Setelah mendapat labu yang baik, langkah selanjutnya adalah menyimpannya dengan benar. Syukurlah, labu siam termasuk sayuran yang cukup tahan lama. Bila disimpan di suhu ruang yang sejuk dan kering, ia bisa bertahan hingga 1 minggu. Tapi untuk menjaga kesegarannya lebih lama, simpanlah di laci khusus sayuran di dalam kulkas. Tidak perlu dibungkus plastik, cukup diletakkan begitu saja. Dengan cara ini, labu siam bisa tetap segar hingga 2-3 minggu. Lalu, bagaimana dengan cara memasaknya? Inilah bagian terpenting. Metode paling sehat adalah yang paling sederhana. Rebuslah bersama bayam dan jagung menjadi sayur bening yang ringan dan segar. Atau kukus labu siam hingga empuk, lalu nikmati dengan sambal atau sambal tomat segar. Sederhana namun nikmat. Anda juga bisa menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu minimalis seperti bawang putih dan daun salam. Metode-metode ini menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh, rendah kalori, dan tetap ramah bagi tubuh lansia. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah, bolehkah labu siam dimakan mentah? Jawabannya, secara umum, aman. Di beberapa daerah di Indonesia, labu siam muda kerap dijadikan lalapan. Namun, lansia perlu berhati-hati. Tekstur mentahnya cukup keras, dan serat kasarnya bisa menjadi tantangan bagi sistem pencernaan yang sudah tidak sekuat dulu. Jika ingin mencobanya, mulailah dari porsi kecil dan pastikan dikunyah dengan baik. Atau rendam dalam air hangat sebentar agar teksturnya sedikit melunak tanpa kehilangan nutrisi. Pada akhirnya, labu siam bukanlah sayuran ajaib tanpa sisi gelap. Tetapi justru karena ia begitu kaya manfaat dan mudah dijangkau, kita perlu mengenalnya lebih dalam. Dengan pengetahuan, perhatian, dan kasih pada tubuh kita sendiri, kita bisa menjadikan labu siam sebagai sahabat sejati yang menyehatkan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk tahun-tahun mendatang yang ingin kita jalani dengan sehat, kuat, dan penuh rasa syukur. Selain manfaat luar biasa yang telah kita bahas, satu hal penting yang tak boleh diabaikan adalah getah labu siam. Si kecil yang kadang menjengkelkan tapi bisa diatasi dengan cara yang lembut dan bijak. Merebus atau mengukus labu siam sebentar sebelum dikonsumsi bukan hanya membuatnya lebih empuk dan enak disantap,
tapi juga menjadikannya jauh lebih ramah bagi sistem pencernaan lansia yang kadang sudah melemah. Panas yang lembut dari proses memasak akan melunakkan seratnya, menurunkan risiko gangguan pencernaan, dan tentu saja, menghilangkan sisa getah yang bisa menimbulkan iritasi. Dan pada akhirnya, semua manfaat ini kembali ke satu prinsip dasar yang sering kita abaikan, porsi dan konteks. Sebaik apapun makanan, kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, atau dikonsumsi tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh, maka manfaatnya bisa berubah menjadi beban. Untuk mayoritas orang dengan kondisi ginjal yang sehat, mengonsumsi satu buah labu siam berukuran sedang, diolah menjadi sayur bening atau ditumis ringan, sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu adalah sesuatu yang sangat menyehatkan. Ia mendukung sirkulasi darah, menjaga sistem pencernaan, menstabilkan gula darah, hingga menjaga kulit tetap segar. Namun, porsi yang sama bisa menjadi bom waktu bagi mereka yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Sebab tubuh mereka mungkin tidak mampu lagi memproses kelebihan kalium yang terkandung dalam labu siam. Inilah momen penting bagi kita untuk mengenali tubuh sendiri. Jangan hanya meniru pola makan orang lain. Jangan juga hanya mengandalkan intuisi atau kebiasaan lama. Di usia yang sudah tak muda lagi, tubuh kita menjadi unik, memiliki sejarah medis, kekuatan, dan kelemahan masing-masing. Maka, langkah paling bijak adalah selalu mengaitkan setiap konsumsi makanan dengan kondisi kesehatan pribadi. Terutama bagi sobat sehat yang sudah memiliki diagnosis penyakit dari dokter, seperti gangguan ginjal kronis, jangan pernah ragu untuk bertanya. Konsultasikan setiap perubahan pola makan kepada tenaga medis yang kompeten. Menjadi pasien yang cerdas dan proaktif bukan berarti sok tahu, tapi justru menunjukkan kepedulian yang dalam terhadap kualitas hidup Anda sendiri. Jangan hanya mengikuti tren, jangan juga hanya percaya pada cerita orang lain. Apa yang sehat bagi satu orang belum tentu aman bagi orang lain. Begitu pula, jangan sampai tertipu oleh istilah sayuran sehat. Labu siam, pada dasarnya, memang sehat. Tapi saat ia masuk ke dalam santan kental, diberi garam berlebihan, atau ditumis dengan minyak yang banyak, ia bukan lagi labu siam yang sama. Kita tidak hanya makan sayur, kita juga makan lemak dan garam yang menyusup di balik bumbunya. Maka, kecerdasan kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar menyehatkan dan mana yang hanya terlihat sehat di permukaan. Masaklah dengan hati. Masaklah dengan rasa hormat terhadap bahan alami. Hormati kesederhanaannya. Jangan rusak kemurniannya dengan tambahan yang tak perlu. Karena dari sanalah, kesehatan sejati dimulai. Dari piring yang jujur, dari dapur yang penuh kasih. Setelah melalui perjalanan panjang pembahasan ini, kini kita bisa menjawab pertanyaan besar yang sejak awal menggantung. Apakah labu siam ini kawan atau lawan? Jawabannya kini terasa lebih jelas, lebih bijak, lebih utuh. Bagi 99% dari kita yang ginjalnya sehat dan pencernaannya normal, labu siam adalah sahabat sejati. Ia sederhana, namun bergizi. Ringan, namun kaya manfaat. Ia mendukung jantung, menenangkan lambung, menjaga kadar gula, dan mempercantik kulit dari dalam. Namun, bagi sebagian kecil di antara kita, mereka yang memiliki kondisi ginjal kronis, atau sistem pencernaan yang sangat sensitif, labu siam bisa berubah peran. Ia bisa menjadi lawan jika dikonsumsi secara tidak tepat, tanpa pemahaman, tanpa pertimbangan medis. Dan disinilah letak nilai dari pengetahuan. Bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk memberi kita kekuatan memilih dengan cerdas. Pengetahuan inilah yang membuat kita tahu kapan harus makan, berapa banyak, dan dalam bentuk apa. Pengetahuan inilah yang mengubah pola makan dari kebiasaan menjadi keputusan sadar. Dari rutinitas menjadi bentuk kasih pada diri sendiri. Hari ini, kita telah menempuh perjalanan yang jujur dan berimbang. Kita telah memuji labu siam sebagai sumber folat, serat, dan sahabat para penderita diabetes. Kita juga telah membongkar sisi gelapnya dengan jujur, dari getah yang mengiritasi,
hingga risiko hiperkalemia yang membahayakan. Dan kini, Anda yang membaca ini sudah jauh lebih siap, lebih bijak, lebih mampu membuat keputusan terbaik untuk tubuh Anda sendiri. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan hanya soal makanan, tapi soal bagaimana kita mengenali tubuh, menghargainya, dan merawatnya dengan penuh cinta dan pemahaman. Nah, Sobat Sehat, setelah menyimak seluruh informasi tadi, apa yang paling mengejutkan bagi Anda? Apakah Anda baru tahu bahwa getah labu siam bisa mengiritasi kulit? Atau bahwa bagi penderita gangguan ginjal, labu siam justru bisa membawa risiko berbahaya? Dari semua yang telah kita bahas, mulai dari manfaat folat untuk jantung dan kulit, hingga bahaya tersembunyi seperti hiperkalemia dan pengolahan yang keliru, kami harap Anda kini bisa melihat labu siam dengan lebih jernih dan bijak. Sekarang kami ingin tahu, apa satu hal paling berharga yang Anda pelajari hari ini, dan akan langsung Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Komentar Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari cara hidup lebih sehat di usia emas. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, dan klik like, share, serta subscribe ke channel YouTube kami untuk terus mendapatkan informasi kesehatan yang jujur, lengkap, dan penuh kasih. Karena di usia ini, pengetahuan bukan sekadar kekuatan, ia adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap sehat, tetap semangat.